Dua kelompok pemuda di Kecamatan Mancani, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terlibat bentrokan. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata api rakitan jenis Paporo. Aksi saling serang dua kelompok pemuda di Kecamatan Mancani, Kota Palopo, Sulawesi Selatan sudah terjadi selama 3 malam berturut-turut. Mereka saling serang dengan melempar batu, busur panah, hingga baku tembak dengan senjata api rakitan jenis Paporo. Polisi berupaya membubarkan bentrokan dengan tembakan peringatan. Polisi harus waspada karena lokasi bentrokan yang gelap dan menggunakan senjata mematikan. Selain mengganggu ketertiban dan menyebabkan warga panik, bentrokan menyebabkan jalur Trans Sulawesi Poros Makassar lumpuh total. Pertikaian antara warga Uri dan warga Batu ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Diduga bentrokan berkepanjangan terjadi karena dendam lama yang menjadi pemicu. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang pelaku jambret di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur dihajar warga. Tersangka nekat menjambret karena terdesak biaya persalinan istrinya. Para pesepeda ini menggagalkan aksi jambret di Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban bersama rekan-rekannya menendang pelaku usai beraksi hingga terjatuh dari motornya. Kepada polisi, tersangka mengaku menjambret karena istrinya sedang hamil tua dan membutuhkan biaya untuk persalinan. Dari pengakuan korban, ya memang ini sudah yang kedua kalinya ya, untuk mengambil handphone. Periksa yang bersangkutan sambil menunggu laporan dari korban. Ya, kebetulan korban ini salah satu karyawan di bank di Makassar. Ini kami lagi nunggu, mungkin karena ada kesibukan, mungkin nanti. Kini pelaku harus mendekam di penjara dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Andi Derisunggu, iNews melaporkan. Ratusan demonstran yang masih remaja dan anak di bawah umur dikembalikan ke orang tuanya oleh Polda Metro Jaya. Demonstran belia itu sebelumnya ditangkap karena aksi anarkistis saat protes Undang-Undang Cipta Kerja kemarin sore. ...564 remaja dan di bawah umur yang ditahan polisi kemarin karena aksi anarkistis saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dipulangkan dengan syarat harus dijemput orang tua mereka hari ini. Mereka ditangkap karena melempari petugas dengan batu saat unjuk rasa akan selesai. Dari pemeriksaan, remaja dan anak-anak ini mendapat ajakan untuk berdemonstrasi dan merusuh melalui pesan di media sosial. Mereka berasal dari luar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi, serta Tangerang dan difasilitasi dengan truk. Polisi masih menyelidiki siapa yang mengajak dan membiayai para demonstran belia ini. Fraksi API, ada nggak? Dan pemirsa, kita menuju ke Stadion Polda Metro Jaya di mana sejumlah orang tua menjemput anak-anak mereka yang ditangkap setelah ikut dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah ada rekan kami Vito Erlangga di Polda Metro Jaya. Vito, apakah saat ini masih banyak orang tua yang menjemput anaknya? Ya, baik Anissa dan April, dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini puluhan orang tua masih menjemput para remaja atau anaknya yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi pada 13 Oktober kemarin. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda bahwa sampai saat ini puluhan orang tua ini masih menjemput anaknya dan saat ini proses sendiri masih berjalan oleh petugas kepolisian. Dan saat ini seperti yang Anda lihat bahwa puluhan orang tua ini yang menjemput anaknya ini diwajibkan untuk membawa sejumlah persyaratan. Di antaranya merupakan membawa surat pernyataan dengan materai senilai 6.000 yang berisi bahwa nantinya anaknya tidak kembali mengulangi perbuatan anarkis kembali. Selain itu, orang tua juga
diwajibkan membawa fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga yang kemudian nanti akan identitasnya ini langsung akan dicocokkan oleh petugas kepolisian yang bertugas di Stadion Polda Metro Jaya. Dan dapat kami laporkan bahwa memang sebelumnya para remaja ini mendapatkan pembinaan oleh Polda Metro Jaya pada Rabu pagi tadi, yang mana pembinaan sendiri melingkupi yaitu pembinaan rohani, kemudian pembinaan hukuman sosial, begitu dengan membersihkan lingkungan sekitar Polda Metro Jaya. Selain itu dapat kami informasikan bahwa pada Rabu pagi tadi juga ratusan remaja ini juga sempat sebelumnya menjalani rapid test, yang mana dari total hasil rapid test ini tercatat sebanyak 47 remaja ini dinyatakan reaktif. Maka dari itu, dari hasil tersebut kemudian para remaja yang terlibat dalam aksi rusuh demonstrasi kemarin ini langsung diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di wilayah Pademangan, dan rencananya akan kemudian menjalani swab test. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, memang dari keseluruhan para remaja ini 70 hingga 80% ini merupakan remaja dalam usia sekolah begitu, dan sisanya sebanyak 20% ini merupakan mahasiswa dan pengangguran. Kembali ke Anda. Terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Stadion Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Polisi menangkap 4 pembobol ATM yang beraksi di sejumlah tempat di Kota Bandung, Jawa Barat. Modus pelaku mengganjal lubang kartu ATM sebelum akhirnya menguras uang puluhan juta rupiah. Pengungkapan kasus pembobolan ATM milik nasabah ini berawal dari laporan korban serta rekaman CCTV saat keempat pelaku beraksi. Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap 4 pelaku dari lokasi berbeda. 2 pelaku ditembak di kakinya karena berusaha melawan ketika akan ditangkap. Keduanya juga merupakan residivis atas kasus yang sama. Kawanan ini telah beroperasi di 2 lokasi berbeda di Kota Bandung dan telah mengambil uang korban 30 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Menurut polisi, modus pelaku membobol uang nasabah dengan mengganjal lubang kartu ATM dengan tusuk gigi. ATM itu ternyata sebelumnya udah disiapin tusuk gigi, sehingga terganjal. Otomatis korban ini nanti nggak bisa masuk, orang pelaku ini udah datang seolah-olah dia akan membantu dan kemudian menukar mengganjal ATM-nya. Nah pada saat itu ATM itu udah dibawa pelaku, kemudian ada 2 pelaku di belakangnya lagi di mengawasi dan melihat pinnya dan kemudian ditulis, sehingga orang itu tanpa disadari bahwa ATM-nya sudah ditukar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM palsu berbagai bank serta 1 unit mobil. Kini keempat pelaku mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. 1 bocah laki-laki meregang nyawa saat membela ibunya yang akan diperkosa oleh seorang pria di rumahnya di Aceh Timur 10 Oktober lalu. Tersangka yang merupakan narapidana asimilasi COVID-19 mengaku menyukai korban dan sudah merencanakan pemerkosaan. Menggunakan kursi roda, tersangka pemerkosaan seorang ibu rumah tangga dan pembunuhan bocah laki-laki di Birem, Bayen, Aceh Timur digelandang ke Polres Langsa. Dirinya ditangkap saat bersembunyi tidak jauh dari lokasi kejadian dan terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan menggunakan senjata tajam. Dalam aksinya, tersangka menjebol pintu rumah lalu memperkosa korban yang sedang tertidur. Anak korban yang berupaya menolong lalu dianiaya hingga meninggal menggunakan senjata tajam dan jasadnya dibuang ke sungai. Tersangka yang merupakan napi asimilasi COVID-19 ini mengaku menyukai korban dan merencanakan aksi saat suami korban pergi mencari ikan. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit dalam rangka pemulihan baik fisik maupun psikisnya, dan
mengenai kondisi kejiwaan daripada pelaku, tidak ada gangguan jiwa maupun gangguan mental, sehingga semuanya hasil dari pemeriksaan juga dia normal seperti manusia biasa. Polisi menyita barang bukti diantaranya senjata tajam milik tersangka serta pakaian milik korban dan anaknya. Atas perbuatannya, residivis kasus pembunuhan dengan vonis 18 tahun penjara ini harus kembali mendekam di penjara. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sebelumnya tersangka diciduk polisi dibantu TNI dan warga saat bersembunyi tidak jauh dari lokasi kejadian. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berupaya melawan menggunakan senjata tajam. Inilah detik-detik saat S pemerkosa seorang ibu rumah tangga yang juga membunuh bocah laki-laki ditangkap aparat dibantu warga di lapangan sepak bola Gampong Alwe Gadeng, Aceh Timur. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berupaya melawan menggunakan senjata tajam. Untuk menghindari amukan warga yang kesal dengan perbuatannya, polisi mengawal ketat pelaku saat dievakuasi ke mobil dan dibawa ke Polsek Birembayan, Langsa, Aceh Timur. TKP ada beberapa temukan barang bukti itu berupa darah berceceran, nggak jauh dari TKP ditemukan juga ada darah di rumah diduga pelaku. Kemudian melakukan penyisiran gabungan dengan TNI Polri, Polsek Brimob dan masyarakat. Pembunuhan dan pemerkosaan ini terjadi Sabtu dini hari 10 Oktober lalu. Pelaku yang menyelinap ke rumah korban berupaya memperkosa namun mendapat perlawanan hingga akhirnya dianiaya pelaku. Mendengar keributan, anak korban kemudian berusaha menolong ibunya, namun turut dianiaya menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia. Usai memperkosa ibu korban, pelaku kemudian membawa jasad korban dan membuangnya di sungai. Lokasi kejadian berada di perkebunan sawit yang jauh dari permukiman warga. Ibu korban bahkan harus berjalan 1 kilometer saat meminta pertolongan. Sementara pelaku diketahui merupakan narapidana kasus pembunuhan yang mendapat asimilasi dampak COVID-19. Selama mendekam di sel tahanan Polsek Birembayan, pelaku kemudian dipindahkan ke Polres Langsa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah warga yang kedapatan tidak menggunakan masker di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat mendapat sanksi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.